Selamat siang, Bu. Selamat siang, Cia. Silakan duduk ya. Duduk Terima dengan kasih. nyaman seperti biasanya ya, Cia. Iya, terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih ya sudah datang ke sini. Gimana kabarmu hari ini? Apakah ada sesuatu hal di belakangan ini? Baik, Bu. Kalau dibilang baik ya tidak. Saya hanya merasa lelah dan sedikit takut harus cerita. Biasa saja, tidak apa-apa. Mungkin rasa lelah dan takut itu karena kamu belum terbiasa datang ke sini, dan mungkin apa karena ibu memanggil kamu sehingga kamu merasa takut. Yang penting kamu sudah meluangkan waktu untuk ngobrol dengan saya. Hari ini kita akan berbincang-bincang. Kalau ada hal yang ingin kamu ceritakan, saya siap mendengarkan di sini. Gimana? Ya, Bu. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan beberapa hal. Apapun yang kamu ceritakan di sini akan disimpan baik-baik. Tidak akan ibu ceritakan kepada siapapun, kecuali jika itu benar-benar penting untuk suatu hal yang mengganggu keselamatan ataupun keselamatan untuk orang lain. Itu namanya suatu asas kerahasiaan. Maksudnya semua yang dibilang di sini nggak akan bocor ke teman-teman atau guru lain kan, Bu? Benar sekali, apapun yang kamu bicarakan di sini tidak akan bocor ke siapapun. Kalau ada sesuatu yang menurut kamu tidak perlu dibicarakan, ya saya tidak akan membicarakan. Namun jika ada yang penting yang perlu dibicarakan kepada orang tuamu ataupun pihak lain, ibu pasti akan bicara terlebih dahulu kepada kamu. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Tujuan kita adalah supaya kamu merasa jauh lebih baik, kemudian kamu merasa jauh lebih tenang dan memiliki arah pandangan ke depan itu seperti apa tentang permasalahanmu. Apakah sudah cukup jelas? Ya, Bu, sudah cukup jelas. Baik, jadi sesi ini kamu bebas bercerita apa saja. Kamu bisa mulai kapanpun rasa kamu siap. Jika kamu butuh waktu, tidak apa-apa juga. Ini waktumu untuk berbicara, dan saya di sini adalah untuk mendengarkan kamu. Biasanya sesi ini dilakukan selama 30-40 menit ya. Kalau nantinya kamu merasa dalam sesi ini masih kurang, kamu bisa menjadwalkan lagi di minggu depan. Lalu ibu ingin meminta izin untuk menulis catatan penting dari hasil sesi konseling kita pada hari ini. Apakah Cia berkenan? Berkenan, Bu. Baik, jika begitu ibu ingin mendengarkan cerita dari Cia. Oke, baik, Bu. Silahkan Cia, bisa mulai bercerita. Tadi kamu mengatakan kalau kabarmu itu baik-baik saja, tetapi yang ibu lihat di sini wajahmu itu terlihat sedikit murung. Apa yang sedang kamu rasakan akhir-akhir ini? Sebenarnya saya nggak baik-baik aja, Bu. Tidak baik-baik saja ya. Baik, ibu juga mendengar dari beberapa temanmu dan beberapa guru-guru yang lainnya, kamu itu terlihat berbeda akhir-akhir ini. Yang biasanya kamu ceria, kamu aktif, kamu banyak main dengan teman-temanmu. Tapi pada akhir-akhir ini kamu banyak menyendiri. Tapi ibu juga sedikit bingung. Apa yang membuat kamu itu merasa tidak baik-baik saja? Bolehkah kamu bercerita lebih spesifik lagi, seperti bagaimana misalnya kamu mempunyai sebuah masalah, nah gambaran masalahnya itu seperti apa? Apakah Cia mau bercerita? Mau, Bu. Jadi saya tuh lagi ngerasa nggak enak hati aja. Di rumah orang tua saya sering bertengkar, Bu. Rasanya nggak enak banget di rumah. Saya jadi kepikiran terus. Sekitar 3 bulanan terakhir inilah, saya juga ngerasa jadi gampang nangis di kamar. Baik, ibu paham Cia. Pasti berat sekali menjadi kamu di rumah dengan suasana yang seperti itu. Kadang perasaan seperti ini tuh sulit dijelaskan dengan suatu kata-kata ya. Apakah kamu bisa bercerita garis besar masalahnya yang kamu hadapi itu seperti apa? Apalagi yang membuat kamu itu menjadi sering menyendiri? Intinya adalah di rumah, Bu. Orang tua saya sering bertengkar, bukan hanya cekcok, tapi
sampai teriak-teriak. Itu membuat saya sangat stres dan sedih. Rasanya seperti ada bom waktu di rumah. Seperti ada bom waktu ya. Ibu bisa membayangkan betapa tegangnya di suasana rumah itu. Perubahan apa saja sih yang kamu rasakan, yang meliputi perubahan hubungan kamu mungkin dengan orang tuamu, dengan ayah ataupun dengan ibu sejak pertengkaran itu terjadi? Kalau dengan ayah hubungan saya agak jauh, Bu. Beliau sering pulang larut dan kami hampir nggak pernah bicara. Kalau sama ibu saya masih bicara, tapi beliau jadi sensitif. Saya jadi sering kena marah. Saya merasa tidak punya tempat berlindung lagi. Baik Cia, kamu merasa terabaikan dan tertekan ya di rumah. Hal ini pasti membuatmu bingung harus mulai cerita itu dari mana. Karena kamu pandai menggambar. Sepertinya ibu pernah tahu kamu pandai sekali menggambar ya. Bagaimana kalau kita gunakan cara itu untuk berekspresi? Kita coba berekspresi dengan segala bentuk emosi, pikiran, dan perasaan kamu maupun situasi kamu sekarang bisa kamu tuangkan dalam sebuah gambar. Apakah Cia mau? Mau, Bu? Bagus. Ini ibu memiliki kertas. Cia boleh mulai menggambar. Gambarlah apa saja yang ada di hatimu sekarang, baik itu tentang keluargamu, lingkunganmu, ataupun dirimu sendiri yang sedang kamu hadapi situasi sekarang. Ini ibu juga ada spidol, ada cat air. Bebas Cia mau menggunakan yang mana ya. Kamu sudah mulai menggambar dari umur berapa Cia? Saya suka gambar itu dari waktu SD, Bu. Oh, waktu SD ya? Iya, saya sering ikut lomba-lomba gitu. Kalau ada lomba biasanya kan kalau ada di mall-mall gitu ada lomba gambar lah, saya itu ikut, Bu. Berarti sering ikut dapat juara dong? Kadang dapat, kadang enggak sih, Bu. Enggak selalu juara. Apakah selama sekolah ini Cia pernah ikut juga? Kalau ikut nggak sering sih, Bu, tapi pernah. Berarti di rumah juga sering menggambar ya? Ya, sering kalau di rumah. Terlihat juga dari caramu menggambar itu sudah sangat terlatih. Dulu siapa yang mengajarkan menggambar? Mama, ibu. Dulu juga ikut les. Ikut les gambar? Iya. Makanya sering ikut lomba-lomba, Bu. Cia kalau di rumah menggambarnya dengan siapa? Sendiri. Sendiri? Kalau misalnya saya lagi kayak pusing atau lagi stres gitu-gitu, saya lebih milih gambar, Bu. Oh, Cia itu berapa bersaudara sih? Jika ibu boleh tahu. 2. Oh, dengan kakak atau dengan adik? Dengan adik.
Boleh pakai ini? Boleh. Ini kuasnya. Terus gimana? Apakah sekarang juga masih sering menggambar? Kadang. Tapi nggak sesering dulu, Bu. Padahal gambaranmu bagus loh. Boleh ganti kuas nggak? Boleh, silahkan. Semuanya dipakai juga boleh. Oke, terima kasih. Mampus. Itu lengket ya.
Sini ibu bantu tutupkan jika sudah. Oke, terima kasih. Oke, apakah sudah? Sudah. Oke, terima kasih ya Cia. Apakah ibu boleh melihatnya? Boleh. Oke. Ya. Ini basah nggak apa-apa? Ah, nggak apa-apa. Oke, tutup dulu ya. Oke, taruh sini saja. Oke, baik Cia, gambaranmu sangat luar biasa. Ibu melihat di sini Cia menggambarkan rumah yang dikelilingi dengan warna orange dan juga merah ya ini ya. Iya. Kemudian di sini juga ada pohon dan ada sosok bayangan hitam di bawahnya. Di sebelah kiri pohon. Apa makna dari warna api ini? Mungkin ini sebuah simbol warna api ya mungkin ya. Dan kenapa diberikan di gambar rumah? Menurut Cia apa sih maknanya? Itu tuh menggambarkan amarah sama emosi panas saya, Bu. Di rumah tuh terasa seperti kebakar karena ada pertengkaran dari ayah sama ibu saya. Kayak nggak ada kedamaian di situ. Kalau bayangan hitam itu saya ngerasa terpisah dari orang tua dan saya nggak bisa masuk ke rumah. Saya hanya bisa lihat dari jauh. Baik ya, jadi sosok hitam ini, sosok bayangan hitam ini adalah kamu ya. Dan rumah yang terbakar, lantas pohon hijau yang besar dan kokoh di sebelah kirimu. Apa maknanya Cia? Apakah simbol itu suatu harapan atau tempatmu bersembunyi? Kalau pohon itu tempat saya melamun di sekolah, Bu. Saya sering bersembunyi di sana. Itu satu-satunya tempat di mana saya merasa teduh saat di rumah saya panas, tetapi saya tetap sendiri di sana. Baik, Ibu mengerti. Jadi kamu mencari ketenangan dan perlindungan dari kebakaran yang ada di rumah ini dengan kamu merasa bahwa kalau kamu itu selalu sendiri. Jadi kamu mencari perlindungan dengan kamu itu mengibaratkan pohon itu tuh cara kamu menyampaikan bahwa kamu itu sedang sendiri. Kemudian Cia, apa ketakutan paling mendasar yang sering muncul saat kamu melihat rumahmu ini terbakar oleh emosi? Kemudian ketika orang tuamu itu sedang bertengkar, apa ketakutan paling mendasar yang kamu alami? Saya takut mereka berpisah, Bu. Dan bayangan hitam ini mungkin menurut saya akan terbakar dan hancur karena nggak ada yang peduli lagi. Baik, ketakutan akan kehancuran dan ditinggalkan, menurut Ibu itu perasaan yang sangat kuat ya. Ibu ingin kamu tahu, kamu punya kekuatan untuk tidak terbakar meskipun rumahmu itu sedang dalam keadaan panas. Kamu sudah sangat kuat sampai kamu bisa datang ke sini. Iya, Bu. Cia, saat kamu merasa sendiri seperti yang ada pada bayangan di bawah pohon ini, siapa lagi di hidupmu yang bisa kamu percaya, yang bisa kamu ajak untuk bercerita, dan yang bisa ada untukmu saat ini? Selain ayah dan ibumu yang di rumah, siapa yang menurut kamu itu bisa menawarkan sebuah kenyamanan untuk kamu? Ada Rina, Bu, sahabat saya. Dia selalu mendengarkan, tapi saya belum cerita sedalam ini.
ada juga nenek, tapi dia jauh. Saya takut merepotkan mereka berdua, seolah saya membawa api rumah saya ke mereka juga. Baik, jadi kekhawatiran itu hal yang wajar ya Cia. Tapi Rina dan Nenek adalah sumber dukungan terbesarmu loh saat ini. Nanti kita akan rencanakan untuk mungkin kamu bisa jauh lebih mendekati Rina lagi, kamu bisa mulai bercerita lagi sehingga kamu bisa nyaman lagi dengan Rina. Kemudian sekarang mungkin ada nggak sih pemikiran kamu cara untuk melawan api tersebut? Kalau itu belum kepikiran sih Bu, gimana caranya. Sekarang ibu ingin Cia lebih fokus pada apa yang akan kita lakukan agar kamu itu jauh merasa lebih baik. Mari kita hadapi pikiran-pikiran negatif yang menyakiti kamu. Seperti tadi kamu berpikir bahwa orang tuamu itu tidak mempedulikan kamu lagi. Ibu ingin kamu jujur saat kamu bilang ini bukanlah kamu yang sedang mengabaikan bukti-bukti positif, bahwa mungkin di rumah itu walaupun orang tuamu sedang bertengkar, ibumu sering membuatkan kamu masakan. Hal tersebut kan merupakan hal positif. Namun ketika kamu mempunyai pikiran negatif, kamu selalu berpikir bahwa orang tuamu itu tidak mempedulikan kamu hanya karena api pertengkaran mereka. Iya sih Bu, kadang saat api itu menyala, saya merasa semua kebaikan mereka tuh palsu. Saya melupakan semua bukti positif itu. Tepat sekali. Artinya bukan kamu yang curang dalam pemikiran ini. Sehingga kamu tuh boleh loh menepis pikiran-pikiran negatif tersebut dengan kamu selalu mengolah pikiranmu dengan kamu mengatakan bahwa tidak mungkin orang tuamu itu seperti itu, mereka itu bohong, mereka sedang ada masalah sehingga mereka itu menjadi seperti ini, mereka menjadi seperti sering marah, tetapi mereka sebetulnya peduli dengan kamu. Oh gitu ya Bu, saya akan coba. Saya harus melawan pikiran yang membuat saya sedih itu. Benar Cia. Sekarang alat darurat, ibu menyebutnya alat darurat ya, untuk memadamkan api yang kamu gambarkan ini bisa dengan mengolah pernafasan. Apakah Cia setuju? Setuju Bu. Baik, kita mulai dengan ini seperti kita bernafas pada biasanya ya. Hanya saja ini bertujuan untuk Cia itu agar lebih rileks lagi. Oke, kita mulai dengan Cia menarik nafas pelan-pelan dengan hidung, kemudian membuangnya lewat mulut seperti biasanya ya. Kita lakukan 5 kali. Baik, apakah sudah? Sudah Bu. Apa yang Cia rasakan setelah Cia menarik nafas 5 kali? Saya merasa lebih stabil Bu, kayak ada jeda gitu. Bagus, kamu hebat. Jeda itu adalah pohon hijau yang kamu gambarkan, yang itu tuh menggambarkan pribadimu. Sekarang ibu memiliki beberapa pilihan, 2 pilihan untuk menentukan langkahmu ke depan. Pilihan pertama itu kamu membuat surat untuk ayah dan ibumu, dan pilihan kedua adalah surat untuk dirimu sendiri. Mana yang menurutmu itu mendesak untuk saat ini? Kayaknya yang kedua Bu, surat untuk diri sendiri. Menurut saya harus fokus untuk menguatkan bayangan hitam itu sendiri agar dia tidak hancur dan tahu apa yang harus dia lakukan. Baik, hebat sekali. Fokusmu itu sudah jelas. Kamu akan menuliskan janji untuk dirimu sendiri, apa yang ingin Cia sampaikan kepada Cia di masa depan nantinya. Ibu akan memberikan Cia kertas. Silahkan Cia bisa menuliskan apa yang ingin Cia tuliskan ya. Oke.
Sudah, Bu. Sudah? Oke. Ibu boleh membacanya? Boleh. Baik, bagus sekali. Cia di sini menuliskan, Cia, kamu harus berani bicara dan mencari perlindungan. Jangan biarkan api itu membakar kamu. Benar? Iya, Bu. Betul. Oke. Jadi berdasarkan dari pesan yang kamu buat ini, mungkin ibu akan menyajikan beberapa alternatif yang mungkin bisa membuat Cia itu menemukan jalan keluarnya. Apakah Cia setuju? Setuju. Baik. Di sini ibu sudah menuliskan beberapa alternatif dari hasil konseling kita tadi, yaitu alternatif pertama, Cia bisa bicara dengan ayah dan ibu saat mereka itu sedang tenang. Kemudian yang kedua, yaitu mencari dukungan emosional, baik itu dari Rina ataupun dari nenek. Kemudian yang ketiga, fokus pada diri Cia sendiri, yaitu seperti menggambar. Tadi kan Cia bilang Cia sudah menggambar itu dari SD atau SMP tadi? SD ya. Berarti kan Cia sudah pandai sekali nih menggambar. Cia sudah sering juga ikut kejuaraan lomba kan. Nah, mungkin Cia bisa melakukan itu untuk sebagai jalan keluar Cia ketika Cia itu sedang merasa sendiri. Kita akan bedah kelebihan dan kekurangan dari ketiga alternatif tersebut agar kamu tuh bisa memilih mana yang paling bisa kamu pilih untuk saat ini. Baik, Bu. Oke, mari kita mulai dari alternatif pertama, yaitu bicara dengan ayah dan ibu. Apa kelebihan utamanya dan mengapa hal ini tuh bisa meredakan api rumah menurut Cia? Menurut saya kalau kelebihannya, saya akan merasa lega sekali karena sudah jujur. Terus bakal ada potensi penyelesaian akan masalah jika mereka mendengarkan. Dan yang terpenting, saya bisa memenuhi janji pada diri saya sendiri untuk berani bicara. Oke, luar biasa ya. Dan apa resiko terbesarnya? Misalnya ketika kamu sudah mencoba kamu mengajak ngobrol kedua orang tuamu, resikonya orang tuamu itu salah paham ataupun reaksi negatif lainnya menurutmu? Kayaknya kalau resiko terbesar tuh mungkin mereka akan menolak bicara atau malah marah, yang bisa membuat saya makin merasa terasing seperti bayangan hitam di gambar. Oke, baik. Kemudian jika dengan alternatif kedua, apa kelebihan utamanya? Mungkin saya akan mendapat dukungan emosional yang lebih stabil dan bisa mengurangi rasa kesepian saya sih, Bu. Baik, mengurangi rasa kesepian ya. Lalu untuk kekurangannya sendiri? Seperti masalah inti di rumah tidak terselesaikan dan ketergantungan terhadap orang lain. Baik. Kemudian jika untuk alternatif yang terakhir, bagaimana menurutmu? Mungkin kelebihannya saya bisa lebih mengontrol emosi yang ada pada diri saya, juga dapat mengurangi kecemasan diri sih, Bu. Kalau kekurangannya sama seperti sebelumnya, masalah di rumah mungkin tetap berlarut. Oke, baik. Dari ketiga alternatif tadi, manakah alternatif yang menurut Cia itu cocok untuk Cia saat ini? Alternatif yang terakhir menarik sih, Bu. Tapi saya nggak maunya diam. Jadi saya memilih alternatif yang pertama, bicara langsung dengan orang tua karena kelebihan yang kuat meskipun ada risiko. Luar biasa. Kamu memilih alternatif pertama karena memiliki kelebihan yang paling banyak ya. Dan paling sesuai mungkin dengan janji pada dirimu sendiri tadi. Tadi kan kamu mengatakan bahwa Cia, kamu harus berani buat berbicara dan mencari perlindungan. Jadi sekarang mungkin Cia bisa latihan dulu apa yang mungkin ingin Cia sampaikan kepada orang tua. Mungkin kayak gini ya, Bu. Ayah, ibu, Cia merasa di rumah kita sekarang seperti terbakar. Cia takut jadi bayang hitam yang terasing. Cia mohon, Cia rindu banget lihat kalian berdua tenang lagi. Cia sangat menyayangi kalian berdua. Apakah gitu, Bu? Sempurna.
Tapi ingatlah juga, tujuanmu itu bukan mengubah mereka ya, tapi menyampaikan perasaanmu sendiri. Jika mereka menolak, itu bukan suatu kegagalanmu. Itu masalah yang harus mereka tangani. Kamu sudah melakukan yang terbaik untuk dirimu. Terima kasih Bu, saya merasa lebih siap sekarang. Beban di dada saya sudah berkurang setelah menemukan solusi ini. Bagus. Cia, Ibu senang sekali mendengarnya. Kamu jauh lebih ringan dan kamu jauh lebih tenang sekarang. Nah, sekarang Ibu akan berikan sedikit rangkuman yang sudah Ibu catat tadi. Dari hasil sesi yang sudah kita lakukan pada hari ini ya. Tadi kita sudah mengidentifikasi bahwa api yang kamu gambar atau api yang bermakna sebuah amarah ini disebabkan oleh ketakutan dan kehancuran. Kehancuran dari tadi kamu menyebutkan kamu takut jika orang tuamu itu berpisah dan kamu merasa terasing. Kemudian kita juga sudah mempunyai 3 alternatif yang pada akhirnya kamu sudah memilih alternatif yang terakhir untuk belajar berani berbicara dengan kedua orang tuamu. Dan tadi kamu juga sudah membuat surat untuk Cia di masa depan, yaitu yang kamu tulis tadi, Cia, kamu harus berani bicara dan mencari perlindungan. Jangan biarkan api itu membakar kamu. Dan pilihanmu untuk menunjukkan bahwa kamu ini sudah berani buat mengekspresikan semuanya. Tetapi ingatlah selalu, kamu itu adalah pohon hijau bagi dirimu sendiri. Dan kamu itu tidak sendirian seperti bayangan hitam di bawah pohon ini. Jangan biarkan api di rumah ini menghancurkan kamu. Kamu sudah sangat kuat. Nah, dari rangkuman Ibu, apakah sudah benar? Benar Bu. Awalnya saya merasa kalau orang tua saya tidak peduli dengan saya, tapi setelah saya berpikir, ternyata itu hanya pikiran negatif saya saja. Orang tua saya tetap peduli dengan saya, hanya mungkin sekarang mereka lagi kurang baik. Saya juga menemukan cara baru agar dapat mengelola emosi saya dengan baik. Baik Cia, tapi juga pesan dari Ibu tetap ingat ya, bicara dengan orang tua, pastikan bahwa kamu bicara di waktu yang tepat dan bicara di waktu yang aman kepada kedua orang tuamu. Jangan berbicara ketika mereka sedang bertengkar ataupun keadaan mereka sedang tidak baik-baik saja ya. Baik Bu, saya akan lakukan itu. Saya juga akan cari waktu tenang untuk bicara. Bagus ya, ingat perubahan memang butuh waktu. Jadi berikan kesempatan bagi dirimu sendiri untuk belajar dan beradaptasi dengan situasi ini. Ibu bangga karena kamu sudah berusaha, dan ingat bahwa kamu itu tidak sendirian. Banyak orang di sekitar kamu, banyak teman-teman kamu, ada Rina juga, kemudian kamu juga masih memiliki nenek yang mereka itu peduli dan siap membantu kamu. Setiap kali kamu merasa kesulitan, kamu juga bisa datang ke Ibu. Kita akan mencari solusi bersama-sama. Kemudian untuk memantau progres, tadi kan kamu mengatakan bahwa kamu akan mencoba bicara dengan kedua orang tuamu. Nah, Ibu ingin melihat progres itu di minggu depan. Jadi apakah kita bisa menjadwalkan lagi di minggu depan di jam yang sama, di hari yang sama? Nah, dalam sesi follow up tersebut, Ibu ingin melihat bagaimana hasil dari pembicaraanmu kepada orang tuamu. Apakah mereka menunjukkan perubahan atau tidak? Apakah Cia setuju? Setuju Bu, saya akan datang minggu depan dan saya akan cerita semua hasilnya. Terima kasih banyak. Luar biasa Cia, Ibu bangga padamu. Sampai jumpa di minggu depan. Jaga dirimu baik-baik ya. Iya Bu. Terima kasih. Apakah masih ada kelas? Masih habis ini. Oke. Terima kasih ya Bu. Salam.